Ya bayangin Indofood gila P6. Artinya kalau P6 teman-teman beli sekarang itu 6 tahun dengan return yang sama itu sudah balik modal. Ya kan? Nah, contohnya kayak Pani. Wah, kalau gitu Pak Yanto, Pani kan PR-nya 50 tahun udah beli modal. Nah, ente salah lagi, Bos. Iya. Ada lagi di balik itu. Ada lagi. Halo Thinkers, balik lagi di Thinkpod kali ini bersama the one and only Pak Yanto ya. Jadi kita kedatangan lagi Pak Yanto yang kalau misalnya kita Thinkpod udah pasti bocor semuanya nih ya di sini ya. Nah, kemarin terakhir kita bahas tentang emiten favoritnya Pak Yanto. Terus kita juga udah bilang kalau misalkan ke harga 5.000 kita akan undang lagi dan sekarang beneran kejadian lagi nih. Ya kan? Jadi ini podcast ketiga Pak Yanto. Berarti nanti kalau ke 10.000 diundang lagi. Bisa diatur Pak kalau itu. Oke, jadi kita nggak usah perkenalan lagi siapa yang nggak tahu Pak Yanto ya. Udah sering banget sekarang kayaknya Thinkpod udah paling sering Pak Yanto nih di sekarang nih. Aduh. Nah mungkin gimana Pak? Kan sekarang lagi naik nih. Udah sumringah banget nih, kayak seneng banget nih. Udah naik udah sesuai belum sama perkiraan Bapak nih? Sebenarnya sih on track sih Pak perkiraan kitanya, betul. Cuman kan kalau kita lihat di sini mungkin ada pertanyaan sama orang-orang, wah kok Pak Yanto sekarang. Kadang-kadang kan saya suka share berita tuh di Instagram ya. Maksudnya kalau lagi pengen bikin bikin apa. Dan kadang-kadang ada yang suka direct message ke saya, kok udah diem aja? Kok udah jualan ya? Kok udah jualan? Enggak, ngapain jualan gitu kan? Orang masih lagi asik-asiknya kok. Baru 5.000 kan target tawar kita lebih dari itu gitu kan. Enggak, jadi sebenarnya bukannya itu. Karena memang pekerjaan kita, punya saya udah mulai sibuk. Jadi kalau lagi senggang baru kadang-kadang ada sesuatu yang menarik nanti saya share gitu di Instagram. Nah untuk pertanyaan mungkin kalau ada teman-teman nanya apakah saya udah jualan, sepeser pun satu lembar atau satu lot pun saya belum jualan. Malah kemarin right issue-nya pun menarik ya. Mungkin teman-teman kan bingung ya, kok ini right issue kali ini beda gitu kan. Biasa kan gini ya, right issue-nya kan kemarin kita tahu harga tebusnya 5.000 gitu kan. Kan logikanya kalau memang PSP butuh duit, itu kan harusnya di atas 7.000 sehingga orang-orang mau menebus gitu kan rights-nya kan, sehingga PSP dapat duit, dia dapetin sahamnya. Tapi kenapa ditahanin terus? Nah ini makanya saya encourage Think untuk bikin satu kelas untuk kayak corporate action atau arbitrage gitu kan. Kalau pola-pola seperti ini kemungkinan akan seperti ini gitu kan apa semua. Tapi kalau dari sistem market pasar, artinya kalau memang harganya diteken atau harga pasar lebih rendah daripada harga tebus, makanya kejadiannya adalah hak right-nya itu adalah akan diambil semua. Kan sudah dideklar sama dia kan, sama papa saya bahwa kalau nggak ada yang nebus, dia akan jadi standby buyer. Nah berarti beneran yang sekarang ada 88%, sebelumnya menjadi 89%. Nah sementara yang lainnya makin decrease. Jadi ya kita ikut si papa aja, papa belum jualan, apa kita tungguin jualan. Papa ya. Tunggu info dari papa ya. Kan dia udah state ya, NAV-nya dia sendiri kan di sekitar 12.500 ya kan. Menariknya memang apakah itu bisa terjadi nggak terjadi. Nah ini ada satu, mungkin bukan hanya dari segi fundamental, mungkin kalau kita bisa lihat gitu ya, kita bisa saya kan biasa ini kan memang pengusaha ya, pedagang lah gitu kan ya kan. Maksudnya kalau ada barang murah kita beli, barang mahal kita jual gitu kan. Nah apakah dari teman-teman melihat apakah ini barangnya sudah mahal atau sudah murah, kita lihat di pasar gitu. Bisa kita lihat di pasar progresnya peak itu bagaimana gitu kan, penjualan rumahnya bagaimana ya kan, apakah ada hambatan, apakah ada halangan. Tapi selama ini yang saya temukan malah luar biasa. Baru bikin satu tempat desainer kemarin baru launching lagi yang Orange Grove gitu kan. Wah luar biasa. Dan mungkin teman-teman juga harus tahu bahwa di Q3 itu harusnya jalan tol pertama exit tolnya itu sudah buka. Nah, biasa untuk exit tol buka itu akan menambahkan value nilai tanah yang dia jual. Dengan demikian ya akan dapetin revenue dan profit yang lumayan. Nah, kan kembali ingat bahwa harga tanah yang kita jual itu adalah biasanya kita sebutinnya kan ada dua fase Pak. Yang satu adalah marketing sales, yang satu adalah ketika benar-benar serah terima gitu kan. Nah,
Yang di ini sekarang adalah yang marketing salesnya itu adalah 4-5 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi belum tercermin. Nah, makanya jangan heran kenapa pernya sama PBV-nya si Pani ini tinggi gitu kan. Karena kan earning-nya itu masih earning yang 4 and 5 years ago gitu loh. Nah, mungkin yang itu yang belum tahu. Nah, untuk mencapai mendukung data ini saya ada satu nih print sengaja nih buat teman-teman nih. Udah ada data loh. Nggak ada yang ngasih tahu gini, cuma di ting doang nih. Serius. Nggak, ini kita tahu ya. Maksudnya kita kalau jual beli saham, itu kan ada 2 ya Pak. Kalau kita beli satu saham 1.000, kalau kita mau untung, kan kita harus ada punya pertanyaan. Kenapa ada orang mau beli saham 2.000 dari kita? Ya. Betul nggak? Betul. Nah, contoh kasus adalah waktu tahun 2020. Saya banyak di batubara. Ya, saya juga mengikuti lah gitu kan. Kenapa ke batubara? Saya suka batubara. Karena batubara very easy, Pak. Kerjaannya cuma ngegali tanah, dia saring, yang dapat call-nya dia jual. Ya. Tinggal lihat aja IC 1, 2, 3, 4, harganya berapa, harga sekian, jualnya sekian. Ya. Tetapi ada satu keistimewaannya, bahwa batu bara memberikan dividen yang sangat besar. Ya kan? Dia kan nggak perlu capek gede-gedean gitu loh, orang cuma ngegali doang gitu kan, gali jual. Nah, kenapa orang suka batu bara? Ketika kita beli rendah, ketika harga tinggi, maka dividen menjadi besar, sehingga yieldnya kita menjadi nyaman. Banyak orang suka di sana. Nah, makanya kenapa waktu itu di 2020, saya yakin sekali batu bara itu beli sekarang di ITMG 7 ribuan, saya jual di 42 ribuan. Karena ITMG-nya waktu tahun 2022 aja itu 10 ribu loh. Ya, kalau nggak salah 10 ribuan loh. Itunya dividen di 2022. Nah, cuman kembali saya untuk remind teman-teman ya. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa kita pengen menyamakan dengan sosok kita. Misalkan contohnya misalkan kayak gitu kan. Beliau kan duitnya banyak gitu ya. Nah, di sini saya suka ngomong juga sama saya, kita harus tahu diri dulu. Maksudnya, kita ini punya aumnya berapa banyak. Ya, makanya bukan saya suka dividen, tetapi saya sekarang nggak cari dividen. Cuman saya membuat satu faktor bahwa dividen ini adalah menjadi satu kunci untuk pemilihan saham saya, gitu loh. Nah, salah satunya batubara. Bayangin ya, kalau waktu itu modal kita 500 juta beli ITMG di 7.000, ya kan, di tahun 2020 sampai 2023 kemarin itu sekitar udah dapat kalau nggak salah sekitar 15.000 atau 16.000 lah total dividennya kan. Dengan harga 40. Nah, cuman kan kita tahu kemarin ITMG IPS-nya jeblok, sehingga 2023 IPS hampir sama dengan lebih gede dikit lah dibanding 2021 kan. Betul. Berarti kan kita tahu final dividen dia kan sekitar di 2000-an lah, 2000 sampai 2.500 gitu kan. Berarti dividen sekarang yieldnya itu cuma berapa persen gitu kan. Kalau kita masuknya cuma 500 juta, gitu nggak? Ditambah dividen kemarin, itu kan paling kalau cuma yieldnya 10% cuma dapat 50 juta. Lu nggak worth it. Betul nggak? Tapi kalau waktu lu beli 7.000, jual di 42.000, modal gopay tiaw, dapatnya berapa? 2 M bos. Gede. Jadi saya bilang sama adik saya, dividen itu penting menjadi nilai, tapi kita jangan main kalau aumnya masih kecil itu main di dividen. Nah, cuman saya tahu orang Indonesia itu suka dividen. Jadi kenapa saya mau beli di 1.000, ada orang beli 2.000 dari tangan saya? Karena saya tahu nanti akan ada orang yang suka dividennya. Nah, itulah kita harus sama dengan Pani gitu kan. Kenapa Pani harga di 1.000? Waktu itu kita dari 1.200 ya Pak ya? 1.200, macam, terus podcast naik lagi gitu kan. Janji 2.000 kita podcast 3.000, terus 5.000 kita podcast lagi gitu kan. Ini Kopoyanto gila banget ya, kenapa nggak mau lepas-lepas gitu kan. Karena saya tahu kira-kira nanti harga berapa yang pantas. Kenapa orang mau beli? Orang mau beli itu ada 2 Pak. Satu suka. Satu suka kenapa? Suka dividennya. Iya kan? Satu bukan karena suka. Satu karena kenapa? Karena mereka harus beli. Mungkin ini ilmu yang belum ada nih, cuma di kita doang. Kenapa harus beli? Oh iya, there's the reason why they should buy from us gitu kan. Jadi kalau satu orang mau beli, kan nggak ada orang yang mau beli saham gara-gara amal gitu kan, nggak mungkin gitu kan, nggak ada gitu. Atau juga ada orang mau saham, gue mau rugi ya, nggak ada juga. Orang cari untung lah. Cari untung, kecuali ya
Ada lah entah kita ya gitu kan. Ada sesuatu pengen ada lebih gitu kan. Ya. Jadi kenapa itu? Nah, saya bilang juga sama teman-teman saya dan adik saya. Kita kalau beli saham ini kan banyak orang ngomong bahwa kita adalah sebagai pemilik. Ya. Saya bilang bullshit. Jangan anggap kita itu sebagai pemilik. Itu minoritas tetap. Karena kita minoritas, kita ini tukang ngontrak saya bilang. Yeah. Kalau yang tuan rumah nggak mau bagi air pumpnya, mau ngomong apa ente? Nah kan gitu kan ceritanya kan. Kalau dia matiin listriknya mau ngomong, nggak kita kontrak gitu. Nah sama dividen itu kan belas kasih ya, belas kasih dividen belas kasih dari yang PSP kepada minoritas lah seperti kita gitu kan. Jadi karena dia kasih kita pun harus memberikan yang lebih. Nah ini saya punya, kenapa saya bilang yakin saham Pani nanti akan ada yang beli lebih dari sekarang, karena ini ada catatannya ya. Kita ngomong bukan hanya ngomong kosong, enggak. Nah ini saya udah disiapin sama Pak Yanto. Udah dong, tahu nggak tuh bisa di zoom apa nggak nih posisinya? Nanti bisa nggak? Oh bisa ya, editing aja. Gampang ya. Nah ini teman-teman lihat, ini adalah data dari SEC Pawon ya. Nanti teman-teman lihat Pawon ini lembar sahamnya berapa, kepemilikan asingnya berapa. Kepemilikan asing di lembar saham ini adalah sekitar 4 miliar lembar, 4,6 miliar lembar Pawon. Ya. Oke. Terus ini siapa nih? Ini oh. Ini si Serpong. Oke. Serpong. Serpong berapa asing kepemilikannya? 710 juta lembar. Ya. Kenapa Serpong lebih sedikit daripada Pawon? Pasti ada reasonnya gitu kan? Iya kan? Nah ini siapa nih? Nah ini Citra. Oke. Citra jumlah asing punya berapa? 1,7 miliar bos. Iya gede. Nah, sekarang mau tahu gak punya papa saya? Iya. Setelah iklan-iklan berikut. Gak ada ya? Gak ada iklan. Langsung mulai. Langsung aja. Kita mau buka-bukaan, bukan ngomong kosong. Oke. Wah, masih cuma 10 juta, bos. 10 juta. Kenapa 10 juta? Nah, ini kan pertanyaannya. Kenapa tuh, Pak? Karena sampai sekarang dari Pani sendiri masih statusnya adalah industri perkalengan. Apakah mau ada perubahan ke real estate? Ya pasti. Nah, kapan? Tunggu aja gitu loh. Masalah kan investor kan kita minoritas, kita bukan yang nyetir mobil gitu loh. Kita cuma numpang, naik di sini, turun di sono, naik di sini, turun di sono. Ya kita sabar gitu loh, sabar. Karena juga kalau kita punya barang bagus, barang mahal, ngapain kita jual murah? Sama kayak papa saya. Papa saya bilang, enggak, gue udah ngitung kok NAV gue 12.500. Kenapa gue sekarang jual sama lu 6.000? Ya kan gitu kan. Nah, reasonable lah. Tanahnya masih banyak. Apakah akan right issue berikutnya? Ya pasti ada. Tapi kapan? Ya mungkin nggak sekarang. Mungkin ya tahun depan. Who knows? Gak ada yang tahu. Iya. Ya kan. Tapi kan kalau ini sudah masuk ke dalam statusnya real estate, perumahan, maka mereka itu kan di-aware, ada loh satu emiten perumahan dengan aset yang besar, tanah yang besar, market cap besar, tapi gue belum punya barangnya. Nah, mereka harus punya barangnya. Itu dia. Kalau orang kaya ngomongnya beda, bos. Iya, kalau kita nanya ya rakyat jelata kayak kita ngomongnya, harganya berapa? Goceng, gila mahal loh. Beda. Kalau orang kaya ngomongnya beda. Berapa harganya? 5.000. Barangnya berapa banyak? Nah, gitu bedanya. Ya mindset kita tuh kayak mindset pengusaha, bos. Iya, jangan kan kadang-kadang susah. Wah, harga goceng mahal. Ya goceng mahal bagi dia bule kan $1 cuma 15.000. Iya gak? Tinggal nunggu dia emiten properti, ya kan? Apalagi kalau dia bagi dividen. Waduh, gila. Screenernya lebih cakep, bos. Iya benar. Iya, emang kayak gitu ya. Karena kalau nggak ada yang di-share ke sesuatu ke dalam minoritas, minoritas mau ngomong apa? Benar. Iya nggak? Nggak bisa take control juga. Nggak bisa take control. Jadi kayak saya bilang bahwa kita pemilik saham ini adalah kalau punya saham di perusahaan itu adalah kita memilikinya juga. Enggak lah, nggak percaya gitu kan, bullshit lah. Kita tetap minoritas soalnya kan. Kita tetap minoritas, jadi kita harus pilih yang the best from the best gitu kan.
Kalau mereka udah punya sebanyak ini, the reason is why I should buy more from you. Jadi gak? Yang tadi udah punya 700 juta, udah ada yang 1 miliar, udah ada yang 3. Nah, kenapa Pak Wan lebih banyak? Karena Pak Wan bagi dividen gila-gilaan gitu loh. Easy, itu as simple like that. Jadi saya punya 1% di saham Anda, saya dapat dividen, gitu kan. Saya senang gitu. Banyak perusahaan asing itu demen yang aset-asetnya besar, tapi lu cengli juga, gitu loh. Kalau nggak bagi dividen, duitnya di situ-situ doang, emang kaya. Heran duitnya dia tektokan. Nggak usah ribet lah. Gitu. Nah, jadi kita harus mikir kenapa harga kita di 1.000, ada orang mau beli 2.000. Nah, kita harus punya logic thinking seperti itu. Oke. Berarti secara nggak langsung Pak Yanto lagi berpikir jadi pengusaha tuh gimana segi pengusaha nih pemikirannya. Iya, betul. Karena sebenarnya saham ini sama dengan pengusaha. Kita berpikir bagaimana caranya dia berpikir. Iya, ngikutin cara Papa berpikir. Papa bilang 12.500, ente mau beli 6.000, enak aja. Gitu dia. Tapi kalau misalkan Pak Yanto sendiri, emang nggak ngelirik yang lain? Bener-bener sekarang masih fokus nih di satu tempat nih? 100% masih di Pani. Sama sekali nggak ada yang lain dulu ya berarti ya? Dulu. Ada sih beberapa, cuman kan masalahnya susah ya. Kayak contohnya kan si Indomie ya. Mie goreng mie instan itu lah. Ya kemarin udah naik 5% gitu. Kapan naiknya? Jadi gini loh, untuk barang-barang yang langka di pasaran, itu gampang naiknya. Iya nggak? Karena kan barang dikontrol semua. Tetapi ketika barang ini sudah tersebar ke masyarakat banyak, ya kan, untuk menggerakkan itu kan butuh sesuatu power yang real, ya kan. Tapi sekali dia sudah jalan, kontainer biasa setopnya susah. Nah, sebelum ini ke 8.000 yang belum punya Indomie ya belilah. 8.000 kecil banget loh bos. IPS aja perkiraan saya di 1.000. Masa PR kalau 1.000 dia 8.000 PE-nya cuma 8 kali, perusahaan yang revenue-nya begitu gede gitu kan? 20 kali. Iya. Makanya masih sebenarnya kelihatan udah tahu banget nih kalau misalkan lumayan murah loh sebenarnya. Iya, lumayan murah. Jadi kadang-kadang kita bukan masalah, nggak usah gini ya. Saya sebenarnya nggak pinter banget loh. Ya, ini aku jujur. Kelas 5 nih, kelas 5 SD, saya hampir nggak naik. Oh, serius? Oke. Kenapa tuh Pak bisa naik? Nah itu nggak tahu. Emang otak saya ini agak telat. Antara bego sama gila emang agak sedikit tipis gitu ya. Tipis ya. Iya. Cuman akhirnya mama saya memberikan ilmu. Ilmu itu tapak naga dan pemukul tongkat anjing. Oh, apa tuh? Ngegebukin. Tapak naga, gitu. Lo kenapa lo nggak naik gitu kan? Semua mama saya ngambil ngobak. Biasa kan habis digebukin kan diobatin kan, dikasih minyak kayu putih, belajar yang rajin apa. Nggak masuk otaknya. Mama saya cuma ngomong, lu nggak perlu jadi orang pinter, lu cuma cukup jadi orang lihai. Nah, inilah yang saya pikir kadang-kadang di saham ini kita nggak perlu terlalu pinter yang wah ngitung nih DCF 10 tahun ke belakang gitu kan. Terus ini revenue sekilan, terigu 1 kilo, ini ASP-nya menjadi naik turun segini. Wah, complicated lah bos gitu kan. Yang simple-simple aja kita lihat nih. Ini harga Indomie aja dari tahun kemarin udah naiknya 20%. Terigu aja udah naik, udah turun terigunya 10%. Anggaplah nih ya si Indofood ini ya, perusahaan yang lainnya bocuan lah. Gue cuma ngarepin 80% dari ICBP. Ya udah kita tinggal net asset value-nya ICBP lu bagi 80% aja, itu pun more than that gitu loh. As simple as that. Jadi nggak usah terlalu pusing-pusing. Belum lagi tambah bonus yang lainnya gitu kan, LSIP, SIMP lah, model apalah gitu kan. Jadi ya nggak usah terlalu yang kadang-kadang kan kita complicated. Kadang-kadang saya juga suka diam di grup nyating. Kadang-kadang mereka pinter banget gitu ngitungin. Kadang kok tahu dari mana gitu. Bagaimana ngitungnya ya, gue juga gak ngerti gitu kan. Itu dari member yang waktu itu yang ngomong. Iya. Bapak gak ngerti. Gila canggih banget. Otak gue gak nyampe. Cuman kalau orang dagang gitu kan, gue tahu. Oke. Lu begini nih ya. Oke. Berarti kalau gue beli sini nih untungnya sekian nih. Ya roughly lah ya Pak ya. Kan kita we never know ya. Roughly lah. Dengan MOS yang udah cukup lumayan. MOS Indofood kan waktu itu udah hampir 50% lebih ya kan, di average P6 Pak untuk perusahaan segede gitu. Itu sih kalau nggak ada yang beli sih keterlaluan. Saya mau beli kagak ada duitnya. Masalahnya nyangkut gue. Gara-gara diting nih sekarang suka nyangkut. Agak lama lagi nyangkut. Papa cepetan Papa.
Semua tergantung papanya juga. Iya nih, tergantung papa nih. Kalau 500.000 kan saya mau beli Porsche juga, Pak. Iya. Oke. Berarti Pak Yanto gini kalau misalkan cari informasi nih dari yang kayak misalkan Pani dan yang lain-lainnya, itu dari mana, Pak? Oh, macam-macam Pak variasinya, Pak. Jadi pertama memang kita harus punya komunitas, ya. Karena saya kan usaha saya kan di IT ya, di IT security lah modelnya kayak gitu kan. Jadi saya punya limit time gitu. Makanya kadang-kadang saya jarang ngomong di Telegram karena saya pagi itu sama sore itu pasti WhatsApp grup gitu loh. Customer lah, vendor lah, principal lah gitu kan. Ada yang minta presentasi, penawaran harga, minta ketemu pas segala macem gitu kan. Oh itu udah time consume lah gitu kan ya. Paling sisa kalau udah nyampe rumah jam 5 makan terus main bentar sama istri anak gitu kan ya buka Telegram tuh biasa udah jam 8 jam 9 gitu lihat grup. Jadi kita punya satu komunitas. Nah ini komunitas yang baik nih contohnya seperti Ting nih saya bilang ya bukannya saya iklan ya gue bukannya iklan gue membership di diskon loh. Enggak, karena kan komunitas itu penting gitu. Cari komunitas yang sehat, jangan komunitas nggak sehat. Ada komunitas nggak sehat. Aduh, ada ya? Ada, jari setan. Wah. Mau tau nggak nama emitennya? Waduh, iya nggak usah deh. Iya, emitennya. Itu komunitas nggak sehat, Bos. Oke. Lo tau kan yang jari setan? Nah, waduh, itu hati-hati lo. Waduh. Iya itu. Jadi komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang kita belajar bersama. Ya. Ya. Jangan disuapin aja. Oke. Oh, harga ini sekian, naik sekian, ini sekian gitu kan. Udah gitu dia jualan, membernya makan. Wih, gitu kan. Jadi setan. Gila loh. Waduh. Gila. Iya, Pak. Kan kita nggak pernah, makanya saya suka sama Ting, ya kan. Kita ada pembelajaran kan, video-video kan bagus tuh. Panjang-panjang, kadang-kadang 3 jam. Gua kadang-kadang terus terang nih, mohon maaf juga nih. 3 jam begitu, 4 jam gitu kan. Waduh, udah 2 jam kelar gitu kan, gue udah ngantuk. Gue skip aja lah, langsung break even point-nya berapa sih? Gitu kan. Oh iya. Ya udah kasar-kasar aja. Oh, yang penting gue perhatiin adalah harga ini, cost-nya harga ini, kasar sekian. Ya udahlah gitu aja kan. Nah, itu jadi itu kita diajarin di situ. Terus juga memang ada beberapa bukan rekomendasi ya, maksud pemilihan nih kalau saham ini BEP-nya sekian, break even point-nya sekian ya. Mungkin teman-teman suka pakai BEP, kalau saya jadiin pair aja gitu kan. Saya kan orang otaknya kan suka telat mikir kan. Wah, ya bayangin Indofood gila P6. Artinya kalau P6 teman-teman beli sekarang itu 6 tahun dengan return yang sama itu sudah balik modal. Ya kan. Nah, contohnya kayak Pani. Wah, kalau gitu Pak Yanto, Pani kan pairnya 50 tahun udah beli udah. Nah, ente salah lagi, Bos. Iya. Ada lagi di balik itu. Ada lagi di balik itu. Karena earning kan saya bilang, earning yang masuk sekarang adalah earning yang 4-5 tahun yang lalu. Jadi jangan kaget tahu-tahu kalau tahun ini total 5 triliun atau tahun 5. Iya, kan kita harus hitung ya kan penjualannya berapa, ini berapa. Nah, kembali ke Indomie. Si Indomie ini kan luar biasa ya. Nah, dulu saya memang termasuk orang yang sempat waktu itu belum punya. Sempat komplain ketika si ICBP itu membeli Pine Hill, ya kan. Tetapi akhirnya saya sadar waktu ada di Ting itu kita diskusi, oh iya, mereka butuh itu. Gitu loh. Kenapa? Kan ada 2 gitu kan ya. Satu, Indonesia itu negaranya semakin maju. Negara maju, rakyatnya semakin pinter. Rakyat semakin pinter, makannya udah nggak mie. Memang ada mie, tetapi lebih banyak proteinnya. Ya kan, ada orang malah kadang-kadang kan suka jangan makan Indomie kebanyakan atau makan apa gitu. Tetapi apa mengurangi? Tidak, cuman growth-nya itu jadi terbatas. Nah, Pine Hill beli Afrika. Di Afrika, Bos, itu sampai gua dengar orang ngelamar itu bayarnya pakai Indomie. Saking kayak gitunya. Dan mereka size-nya lebih gede loh. Dan market mereka kan besar kan. Maksudnya posisi kalau kita dari misalkan sekarang kita jualan 100. Ya gak? Tahun depan kita jualannya 105. Naiknya berapa? 5%. Tapi kalau mereka tahun kemarin jual 10. Ya gak? Tapi tahun depan jualannya 20. Naiknya berapa? Kan 100% growth-nya. Jadi growth-nya mereka luar biasa gitu kan. Jadi di combine itu mengertilah saya kenapa
Kalau yang Pani kan Papa, ini Papi kita semua. Oke, Papi dan Papa ya. Iya, kebetulan saya memang darah saya orang kaya. Amin. Iya banyak sih Papa, Papi. Daddy kemarin kasih iPhone. Iya. Thank you Daddy. Iya. Enggak, kadang-kadang kita harus nakal-nakal dikit gitu. Bukan nakal, kan kita tahu ya cara mainnya si Daddy seperti apa gitu kan. Wow, gitu kan. Ya lumayan dapat iPhone dari Daddy. Waduh. Kyonghi sama Daddy dulu. Ya kan? Nah, kembali akhirnya saya mengerti kenapa si Papi ini mau untuk istilahnya membeli Pine Hill walaupun dari kantong kiri ke kantong tanah dengan PE yang 23. PE 23 ya kalau nggak salah waktu itu kan. Kayak waktu itu roughly segitu. Ya roughly 23 kan. Walaupun sekarang dipakai obligasi lah segala macam. Cuman makanya dividennya menurun gitu kan. It's okay gitu loh. It's okay. Tapi kan coba lihat revenue-nya. Bertambah gitu kan. Emang kayak gitu kan. Waduh. Masih ada yang gila temen gue masih ada yang pegang. Di berapa? Di goceng. Hah? Lu masih pegang? Lu nggak cut loss? Enggak lah. Bagus. Memang bagus. Tapi kita lihat gitu dong. Revenue-nya bagaimana. Kalah. Dan sama Mas Pion. Wah, kemarin juga turun lagi tuh. Iya, tahu gak kenapa sama Mas Pion kenapa? Kenapa tuh Pak? Karena kata Mas Pion, hintailah produk-produk Indonesia. Iya, benar. Iya, kan jadi mana? Masa dia kalah sama Mayora, masih mengalah sama grup-grup lokal gitu kan? Karena kan memang gitu. Ya kita lihat growth-nya. Selama ada growth, we are expecting this company is growing gitu kan. Kok tapi jualan naik, revenue naik, earning naik, EPS naik, harga kemana-mana, ya biarin aja. Memang kadang-kadang market seperti itu. Market kadang-kadang gila gitu loh. Irasional juga market. Irasional, karena kalau marketnya rasional, kitanya nggak bisa jadi kaya. Iya dong. Bener. Masa kita harga sama, beli ceceng, jual cekit, ya nggak bisa lah. Betul. Kebetulan ada yang modal 500, orang mau jualan nih. Harga pasarnya 1.000, ya gua beli. Nah gitu, sayangnya saya udah nggak ada duit. Lumayan loh Indofood 5% dalam 1 minggu. Dan juga dikarenakan juga market yang irasional kan kita juga mau nggak mau harus nunggu juga kan. Harus nunggu juga. Cuman kadang-kadang kan gitu orang maunya cepet ya, maunya instan. Kalau bisa beli pagi sore udah kaya kan susah. Gitu bos. Kan emang sabar yang paling mahal kan. Iya di dunia ini. Nah lucunya kan gini ya, kalau memang semua berdasarkan laporan keuangan, ya gak, harusnya kan saham itu bergerak setiap 3 bulan. Ya. Karena laporan keuangan tiap 3 bulan. Tapi kenapa saham ini bergerak naik turun tuh tiap hari? Ya. Dan kenapa harus kita mengikutinya gitu loh? Kan kita kan sebagai smart investor, ya investor individu, itu kan kita punya keuntungan. Satu, kita nggak harus selalu ada di market. Ya nggak? Gua kalau nggak mau beli nggak masalah kok. Nggak ada yang nodong kita lagi jalanin di stasiun Pak Yanto aja, ya jual padinya. Kan nggak agak, todong jual padinya sekarang. Coba buka OLT-nya. Nggak gitu kan? Nggak ada yang bisa maksa kita jual, nggak ada yang maksa kita beli. Betul. Kalau tidak ada yang menarik teman-teman, ya udah nggak usah beli, nggak usah jual. As simple as that. Stay cash juga nggak apa-apa. Stay cash saja. Kalau takut ya main ping, itulah judi online lah. Rumputara Dona Zeus. Bahaya itu. Jangan. Ya kadang-kadang orang gitu maunya cepet gitu kan, harus punya passion lah gitu kan. Satu, kita sebagai investor individu itu punya kelebihan adalah kita tidak harus berada di market. Betul. Ya. Kedua, ini adalah uang kita, ya, bukan uang orang lain. Jadi bayangin ya teman-teman, kalau ada fund-fund asing atau fund-fund lokal atau insurance whatever lah yang duitnya gede-gede ratusan miliar, triliunan segala macam, ketika market lagi unfavorable ya, tidak menguntungkan seperti sekarang kayak Indofood ditinggal-tinggal kayak gitu kan posisinya. Karena mungkin ada di apa yang si fund-fundnya itu kan dia pakai duit orang masalahnya bos. Ya benar. Betul nggak? Kan kita nggak tahu ada orang yang butuh. Gue BU nih bos, gue tarik dulu ya duit gue ya. Berapa? 200 miliar. Wah kan dia bingung. Apa yang bisa dijual? Apa yang bisa dijual? Ya dia jual yang gede-gede. Ya Indofood lah, ya gak yang inilah dia jual yang itu gitu kan. Nah, ketika penjualan terjadi itu ada satu chance gitu kan. Tinggal menurut teman-teman lu mau mosnya berapa? Kalau misalnya kita anggap Indofood PS 10 dengan IPS 1000 adalah 10.000, which is 9.000 is okay gitu kan. 9.000 oke lah. 9.000 berarti kan kalau di kemarin harga 6.100 kan berarti diskonnya udah 50%. Ya gak? Belum lagi yield dividennya. Kalau IPS-nya 1.000 rata-rata dia 30 sampai 35% IPS-nya, berarti kan di 300 sampai 350. Kalau 350 aja
harga beli di bawah 6.500 sudah 5% yieldnya. Iya. Nah, uang tunggunya kan pakai simpel-simpel gitu aja gitu loh, nggak usah terlalu complicated lah. Benar. Tapi makanya balik lagi kan, tergantung keputusan masing-masing juga karena duit sendiri. Iya. Jangan harapin orang lain juga, ya kan? Kan Anda nggak kita paksa beli pani. Udah dibilangin beli 1.000 nggak mau. Sampai masih ada yang kemarin nanya di direct message saya, Pak Yanto, targetnya berapa pani? Ya, mana gua tahu gitu kan. Nah, tetap harus dikulik sendiri kan? Kulik sendiri, timbulkan keyakinan sendiri. Maksudnya kan jangan percaya orang. Betul. Ya. Kalau Anda terlalu percaya sama satu orang dan mengandalkan satu orang itu, nanti Anda akan terlibat seperti Zari Setan tadi. Oke, benar. Sahamnya apa? Wih. Nah, ini lucu ya. Ini lucu ya. Ini lucu. Jadi kan inget gak waktu kita ke Surabaya? Ya, oke. Ya ke Wih tadi, ya, iya kan. Makin jelas ya. Bulan September. Nah, waktu kita datang, itu padahal dia sudah state. Ini kebetulan emiten Wih ini di negara Konoha ya, bukan di Indonesia. Konoha. Bukan yang di Jawa itu, bukan. Bukan. Nah, yang ijo-ijo bukan. Nah, itu kan udah bilang PSP-nya aja lagi mau jualan saham treasury. Betul ya? Ya, betul. 2 hari loh sebelum pergi. Coba lo orang cek. Betul. Terus dia invite kita datang. Terus dia kasih tahu progres, ya enggak? Terus kasih penjualan which is good dan segala macam. Saya sebagai pengusaha, sebagai pedagang, lu ngundang gua ngapain nih, Bos? Nah, kayak gini nih. Lu pasti ada sesuatu. Kebetulan waktu itu harganya $3.000. Oke. Iya. Abis kita visit, melonjak ke $3.700. Iya. Nah, di situ PSP-nya jualan. Tapi bagus, Pak. Exit-nya bagus. 3.700 ke 3.000 dalam 3 bulan. Tapi treasury-nya belum kejual semua. Baru berapa ya? 20% atau 15% saya lupa. Tapi abis itu terjadilah kekacauan pemberontakan di Jangri Setan. Keluar tiba-tiba. Keluar loh, gila bener. Yang belum ngikutin cerita aja, coba cari dah. Buku novelnya. Ya maksudnya jangan tergantung sama saya. Tapi kita harus smart. Kalau memang PSP lagi mau jualan, ngapain kita tongkrongin gitu loh? Iya gak? Kalau PSP-nya belum mau jualan, nah kayak temenin kayak saya nih, kayak Papa saya kan belum mau jualan. Ya udah. Pasti ada alasannya lah kalau That's the reason. Jadi kita selain kita ada berbasis fundamental, kita harus punya sesuatu common sense lah. Essence pedagang gitu kan. Business sense gitu. Karena apapun yang terjadi, kita itu adalah jual beli lembaran saham. Betul nggak Pak? Betul. Iya kan? Betul. Ngomong inilah, masalah di Indonesia ini saya bilang, saya belum menemukan saham yang bisa di hold forever. Bukan masalah jeleknya, karena limitasi daripada kekuatan kita sendiri, gitu loh. Beda sama US stock ya. US stock kan yang main kan global kan, global kan. Yang main kan pasti kan 5 miliar penduduk dunia ini, mungkin lah ya, kisah-kisah. Di Indonesia kan investornya cuma 4-5% lah. Iyalah. Penduduk kan. 4-5% aja kemarin pernah nyangkut semua. Di saham dedi saya itu. Ada banyak gitu loh. Maksudnya saya belum bisa menemukan. Ya mungkin kalau BCA dikasih 4.000 5.000 gitu kan ya. Kayak beliau punya privilege. Iya gak? Kemarin private placement yang pribadi dia dapat berapa persen tuh? Wow, nikmat sekali. Ya gak? Dengan dividennya aja dia bisa itu. Cuman kan mungkin waktu pilih beliau mereka tahu ini adalah investor long term. Jadi mereka itu nggak bakal ganggu gerakan permainan sahamnya. Maka kenapalah saya mengerti kenapalah beliau itu dipilih gitu. Ya, punya privilege lah gitu kan. Tapi jangan tergantung wah ini belum keluarnya, enggak. Bapak lihat sendiri, ibu-ibu lihat sendiri, teman-teman lihat sendiri. Apakah PSP-nya sudah keluar? Apakah PSP mau cari duit? Apakah progresnya stuck segala macam? Nah, ini nih. Saya bilang ilmu itu sama, teknik itu sama, tetapi conviction itu bisa beda-beda. Betul. Itu dia. Dan cara carinya Pak Yanto kan ya cara cari Pak Yanto sendiri. Mungkin cara convictionnya dengan cara seperti ini buat Pak Yanto udah oke mungkin buat orang lain beda juga. Nah, gitu. Untuk cara-cara ini banyak sekali saya dapat dari video-video Kadang kan kayak studi case kita kan beda-beda ya. Ada yang untuk industri manufacture lah, CPO lah. Nah, contohnya bagi saya yang saya nggak mengerti nih ya. Ini yang saya open. Saya menghindari
emiten-emiten yang di cap sama pemerintah atau ada harga eceran tertinggi. Wah, dulu saya sempat pegang SMP TBLA. Waktu itu masih CPO yang mau naik-naik tuh. Wah, udah enak, udah digopek waktu itu saya MPP. Wah, enak nih, dikit lagi 700 gua lepas gitu kan. Lah, pemerintah tuh bilang, demi rakyat banyak, ini kita kasih head. Ya, udah langsung gua jual buru-buru. Jadi saya agak kurang suka untuk ada emiten yang dibatasin. Jadi untuk ada headnya saya nggak suka. Terus kayak rokok gitu ya. Saya mungkin teman-teman masih ada yang suka gudang garam apa, cuman bagi saya nggak suka gitu. Kenapa? Karena itu cukainya itu berat gitu loh. Nah, apakah nanti setelah ganti presiden ini apakah mau ada pemilihan kedua? Ya kan katanya minta itu, nggak tahu. Sorry ya. Apakah nanti akan ada preference untuk bagaimana kami emiten rokok? Ya mungkin nanti bisa berubah. Tapi kalau masih selama kayak gini, apalagi tahun ini udah dipatok 10%, walaupun gudang garam kemarin harga jualan sudah naik 4% gitu kan. Naik 4%. Cukainya naik 10%, udah gak usah ngitung jauh-jauh gitu loh, udah napas panjangan aja teman-teman, semangat, cayo. Iya lah, iya benar. Cukainya naik 10%, iya gak? Harga rokoknya naiknya 3-4%, ya udah bocuan gitu, udah, ya sampai ownernya juga bingung. Udah ketekan. Iya ownernya bingung, akhirnya duitnya buat apa nih? Udah, bikin jalan tol. Kan yang dibeli tanda dia juga ya, gitu kan. Cara gitulah, maksudnya kita harus lihat lah. Nah, perbanyak lingkungan, cari lingkungan yang baik seperti di Ting ini kan. Tidak ada yang pom-pom, kita nggak ada yang pom-pom kok, nggak ada. Cuman kalau udah naik nggak beli kan kita cuma ledek-ledek doang. Udah bilang nggak percaya. Cari yang nggak pom-pom gitu kan, cari yang sehat, cari yang kalau kita nanya bukan diarahkan tapi dibikin lu berpikir gitu loh, gitu kan. Nggak, udah beli aja, enggak. Masa setiap harga rokok naik suruh naik. Bikin pertanyaan lagi. Keluar lagi tuh ya. Keluar lagi tuh. Mulai makin ke dalam ya. Sadis. Lama-lama disebut sama Pak Yanto nih kayaknya nih. Oke, jadi berarti Pak Yanto kan tadi kan bilang nonton video kita juga bakal ngebantu lah ya. Tapi Pak Yanto sendiri kalau misalkan di Telegram memang kurang aktif karena lagi sibuk ini ya akhir-akhir ini ya. Ya, soalnya itu Telegram tuh aku cuma bisa buka agak malam Pak, agak malam. Jadi makanya dengan video-video kan banyak tuh, ada yang sekarang kan selain video untuk yang posisinya adalah pembahasan saham, kan ada pembahasan yang kayak apa tuh namanya tuh pembelajaran basic gitu ya, filosofinya. Filosofi. Nah, mungkin aku ada inputan buat timnya Ting nih. Boleh. Dibikin kayak ada exam Pak. Maksudnya kan kita member ada mungkin udah di atas 700 lebih ya. Terus lebih kan. Kan kadang-kadang ada yang mungkin ada gap yang knowledge-nya kan agak jauh gitu kan. Nah, dibikin kayak semacam apa istilahnya, kalau saya kan di IT kan tuh kita suka ada certification. Gitu loh. Ya walaupun certification itu lu bisa ambil ini setelah ini lu mengerti, gitu loh. Nah, jadi dibikin bertahap gitu. Nah, saya lihat tuh udah mulai oke tuh untuk yang pembelajaran kayak valuasi itu kan basic ya. Tapi masalahnya mereka nonton itu mereka aware gak? Nah, itu mungkin bukan kita bikin exam seperti mau menggagalkan mereka, enggak. Cuman buat mereka setelah itu lu ngerti gak dari valuasi, biar beneran paham. Iya bener paham, bukannya kita mau ngalang-ngalangin. Nah maksudku bertingkat levelnya. Jadi biar teman-teman yang baru join ini biar kita pun maju bareng-bareng gitu loh. Ya kan. Kadang-kadang kan mungkin nanti dia ada emiten apa, Pak ada emiten gini, bahas bareng. Nah kan omongannya bisa enak gitu loh posisinya. Kita sudah lagi proses kok Pak. Siap. Jadi kalau masalah itu ditunggu aja ya, kapan Ting bener-bener bakal berubah sesuai prosesnya seperti itu. Jadi akan ada level-levelnya juga nantinya. Oke. Ya kan? Bakal ada kok nanti di Ting Bolt. Mau ada lagi? Ting Bolt, acara Ting Bolt. Ting Bolt yang di GI ya? Yang di GI itu. Nanti akan di situ akan dijelasin untuk kira-kira apa nih yang akan berubah di dalam Tingnya juga. Oke. Jadi kita emang udah ada proses yang kayak gitulah gitu. Iya. Ya, biar bukan apa sih, soalnya kalau dikasih segitu banyak video, orang kan kadang-kadang kan
wah ini udah kelamaan, gue ambil yang terbaru aja gitu kan. Kayak gitu kan penerbangan kan ada satu proses ya. Betul. Satu proses pembelajaran yang memang step by stepnya itu harus dilewati gitu. Betul. Karena mungkin biar orang-orang juga yang pas masuk udah lebih ngerti. Oh, harus belajar ini dulu nih, baru kesini secara levelingnya juga. Kayak gitu kan. Biar bisa dapetin konsep yang kita mau tuh secara whole-nya juga. Betul. Kayak gitu sih, Pak. Betul. Nah, tapi lumayan aktif juga kok di Telegram. Kadang-kadang kalau sore saya udah ratusan chat. Telegram kita lagi aktif-aktifnya juga. Emang banyak bahas emiten ya. Spill. Dan Pak Yanto juga suka ikut acara offline kita kan? Suka. Kayak kemarin kan kita abis ada di PIK Kongko Jakarta gitu kan, ada lumayan banyak itu. Hampir 100 kemarin. Hampir 100 ya. Itu quite okay lah, maksudnya biar kita bisa ketemu. Kadang-kadang kan kita satu arah kan nggak tahu siapa ya. Betul. Katanya pas ngomong, lu katanya kan kayak gitu tuh. Kemarin katanya ada teman saya malah temennya satu perusahaan tapi saling nggak ngomong, maksudnya nggak ngomong bahwa dia pegang ting gitu. Lah lu masuk gitu kan, kadang lucu juga gitu kan. Itu ke teman-teman. Iya, padahal kalau di kantor kan akhirnya bosnya nggak ada, yuk bahas Hamid. Iya. Diskusi gitu kan, coret-coretan gitu. Event itu buat memperluas koneksi juga kan. Iya, kadang-kadang kan gitu loh. Nggak mungkin saya itu tahu semuanya gitu. Malah kadang-kadang saya dapat info dari beberapa teman kan, kayak dari Pak Hendra, Pak Paul, Pak Bu Alin, Kojon, teman-teman semua gitu kan. Wah, banyak Pak Diki apa segala macam. Ya itu kita saling share informasi lah gitu. Tapi bukan berarti kita menggurui, bukan kita mempompon apa gitu. Lebih banyak kan sama inilah, seperti mungkin dibikin apa? Kayak percakapan sama teman sehari-hari, kayak di pinggir jalan gitu. Coba oh iya. Ini loh lagi mahal nih. Kayak lagi nongkrong aja, ngobrol. Ini lagi dibutuhkan. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman kalau yang di luar kota mungkin agak susah, bisa lebih akrab kan bikin komunitas sendiri. Kita juga ada kongko di luar kota juga kan. Ada juga kita di Surabaya. Terus ada juga di Medan, sama di Bandung tuh lagi udah mulai juga ada kongko-kongkonya tadi dari sendiri. Kota-kota kecil sekarang kita juga lagi mau coba nge-build itu semua kok. Jadi member kita yang tinggal dilihat aja ya dari domisili di mana dijadi satu. Kita juga ada roadshow, ini kan lagi berjalan roadshow. Kayak roadshow kemarin baru dari Palembang. Nih bentar lagi kita mau ke Semarang. Oh, Palembang banyak membernya. Palembang roughly hampir 10-an. Oke loh. Oke banget. Maksudnya kayak kita lagi mau coba juga biar rata lah, biar kita coba ke semua daerah yang ada member kita untuk kita ketemuan lah untuk ngobrol lebih dalam lagi dan kayak karena saya lihat memang selain mungkin beberapa orang ngomong Ting ini kan quite expensive ya. Tetapi saya lihat misinya bukan hanya masalah profit di sana sih. Benar. Saya lihat model-model kayak gini kan sebenarnya untuk membuat awareness, menyebarkan gaya investasi yang ini sebenarnya safe and good loh. Bukan gak ada hasilnya gitu loh. Betul. Buktinya gue aja. Waktunya nggak ada. Iya. Jadi kita emang sekarang lagi mencoba targeting juga orang-orang yang biasanya agak susah mungkin ke Jakarta atau ke kota-kota besar untuk bisa ketemu juga, kita ngobrol bareng. Bagus sih, kayak kemarin kan ada yang nanya kan, yang ini bagaimana, yang ini. Seru aja. Kan emang kita rencana juga udah bentar lagi kan mau ada close membership kan. Serius nih? Jadi iya kan? Jadi kalau itu tanggal abis Think Bold. Jadi Think Bold itu acara untuk abis Bold maksudnya udah nggak terima member lagi. Tambah 30 Maret. 30 Maret itu terakhir. Member itu Boldnya kapan? Think Boldnya 23. Jadi 7 day last 7 day lah. Teman-teman yang belum join. Jadi kalau akan tutup bukunya nggak jelas dong bukanya kapan? Gak tahu, belum tahu. Yang pasti bukan tahun ini. Ya pasti tahun ini udah gak akan buka lagi. Oh iya, sedangkan buat catching knowledge lah ya, buat yang member-member baru kan supaya buat samain level. Iya, sedangkan jangan terlalu jomplang gitu kan. Kita juga mau buat nyamain level member sekarang kan udah 700, kita mau naik samain dulu levelnya nih. Jadi biar gampang dan biar enak sih sebenarnya buat kedua belah pihak. Kita tutup dulu untuk di luar untuk pendaftaran yang baru. Baru kita coba samain levelnya dulu nih di member-member kita. Iya. Kayak gitu. Oke sih, bagus sih. Maksudnya kalau 700 sih, kalau memang berarti udah jalan berapa tahun nih? 3 tahun nih? Iya. Roughly ya, berarti 3 tahun ya. Kalau cara kasar hitungannya kan ya 200 gitu lah ya, atau cara kasarnya gitu kan. Ya berarti kan member yang baru ini kan apakah sudah kelar videonya tuh? Kalau dari kita kan udah dari awal kan video yang versi editan pertama kan. Gua pas buka, kok gua masih ulang lagi gitu. Iya, jadi biar pada satu level lah antar level yang sama kan. Good. Kayak gitu sih. Oh sayang banget kalau ditutup yang teman-teman lain bagaimana tuh? Sebentar lagi tuh kayak ya sebulan lagi lah. Waktunya tinggal sebulan lagi kan. Kayak gitu. Jadi biar membernya juga
kita berkembangnya bareng juga kan. Gitu. Iya, Kita juga nggak mau ninggalin member kita di dalam. Takutnya ntar dia nggak ngerti atau apa. Biar kita tetap bisa bikin semua member di dalam tuh jadi ngerti juga. Oh, kalau bootcamp Bootcamp juga akan ada sih tahun ini, ya kan? Juni ya, di Juni. Oh, berarti yang jelas bootcamp itu hanya untuk member yang existing dong. Yoi, sebagai member existing doang. Tuh guys, kalau lu belum punya member, lu member dulu buat ikut bootcampnya. Bootcamp ini masih bahas yang sama, Almanax. Nah, kita udah ada versi yang beda nanti. Nah, coba Pak Yanto mungkin bisa ceritain dulu kan Pak Yanto ikut bootcamp. Waduh, gila Almanax tuh. Gimana tuh pas 2 hari otak gua kering. Gila bener. Waduh, panas bener nih. Itu kan waktu itu informasi yang diberikan tuh sebenarnya bagus banget. Tapi 2 hari itu too much gitu loh. Yeah. Too much. Jadi sampai kita kurang bisa berpikir, ya kurang paham lah. Harusnya memang 2 atau 3 hari, tapi ada di sela itu adalah ada anggota dari sebagai peserta itu yang ikut membuat lah, mengisi atau apa. Maksudnya, oh ini bener loh, oh ini salah loh gitu loh. Nah, ini lagi simulasi tuh. tuh lagi simulasi di luar juga tim itu lagi simulasi. Semangat guys. Simulasi untuk bootcamp. Jadi kita emang udah dengar juga kan pesan dan kritik dan saran pas bootcamp sebelumnya. Ya kita juga ada merubah konsep buat bootcamp tahun ini. Ya itu kan kita dapat buku tebal segini, kalau gitu 2 hari lagi dibaca. Aduh, bener-bener. Jadi emang ada perubahan juga. Jadi bener-bener tahun ini akan Ting bakal beda banget sih. Untung saya waktu itu bawa Panadol merah. Jadi udah siap ya Pak? Udah siap. Waduh, panas banget. Minum Panadol dulu mestinya. Nah, berarti kalau gitu Pak Yanto bakal ikut gak nih bootcamp yang baru? Ikut dong, kalau Ikut ada ya? materi baru mah ikut lah. Oke, Gila kan siap. kita kan ini die hard banget. Die hard Ting ya berarti ya? Ya karena ilmu, saya bilang sama teman-teman, semua ilmu itu harus kita pelajari. Kita malah aku bilang bikin tambah 1 untuk corporate action gitu loh, arbitrage. Wah itu saya lemah lah. Nah ini contoh apa? Pak Yanto yang isi materi. Halo. Pak Yanto jadi pembicara ntar. Contohnya kan kayak nih yang mau write isu palm gitu kan. Yeah. Waduh, saya baca itu ya. Wah, gila nggak ngerti nih gue nih. Apakah maksudnya kan mungkin bukan apakah setelah ini harga naik atau harga turun, bukan gitu kan. Tapi dengan right issue ini apakah baik buat investor atau enggak gitu kan. Nah, ini kan hal-hal ini enggak kita nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti. Benar. Ini ada yang kadang-kadang kita ada IPO, ada warannya gitu. Ingat gak ya? Malah terakhir udah mau baru abis sahamnya naik gitu kan. Gue juga bingung nih. Wah, itu kan hal ini nggak ngerti gitu loh maksudnya. Posisi bagaimana gitu kan. Nah, kan kayak waran gitu kan, kayak HMETD gitu kan, kayak tender offer, syarat-syarat atau itu. Ya. Susah lah itu. Maksudnya itu there's another level ya. Nah, cuman kan kalau bagi kami atau saya lah maksudnya bukannya kita sombong atau bagaimana karena kebetulan saya udah ikut duluan gitu kan. Ya, udah lama lah ya. Sudah lama kasar materinya tuh udah oke lah gitu dapat gitu. Nah, ini adalah satu yang saya challenge untuk timnya Ting untuk ayo ada ini gue join nih gitu loh. Maksudnya untuk yang advance mode-nya lah gitu kan. Karena kan nggak dipungkiri kadang-kadang adalah sesuatu corporate action itu sangat menarik. Contoh kan kayak Padi kan corporate action Pak. Iya kan dia backdoor dia kan udah backdoornya begini, red issue-nya tinggi. Terus red issue kedua dia tekan di harga 5.000 kan berarti ada some meaning of that dah. Ya mungkin yang bisa kita summarize lah. Ya nanti kalau Pani saya akan bikin study case-nya ya kita tunggu lah di 15 ribuan. Jadi pas 15.000 panggil lagi Pak. Panggil lagi 10.000 dulu. 10.000 dulu ya. Nggak boleh lewatin ya. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih buat Pak Yanto mungkin kira-kira kesan pesan nih untuk viewers thinkers yang udah nonton Pak Yanto kira-kira mau ngomong apa nih buat mereka di luar sana. Teman-teman sih kalau memang tertarik dengan bootcamp karena tadi udah diinfoin bootcamp itu hanya untuk member dan member closing sih mendingan sih sebelum Maret kalau yang belum join sih join. Cuman nggak tahu tuh masih dapat diskon nggak tuh posisinya. lu tanya admin-adminnya posisi gitu kan. Itu satu. Terus jangan kadang-kadang kita dibuat market bingung gitu kan. Dibuat market bingung posisinya kok Indofood aja terakhir kita ngomong Indofood itu waktu podcast tahun bulan berapa itu ya? Waduh. Udah kayak tahun kemarin September Oktober ya posisi ya. Lupa sih. Iya. Kan berarti kan September Oktober kalau sampai sekarang Maret ya which is 6 month nggak kemana-mana harga malah dari 7.000 turun ke 6.200. Wah 6.200 mah screaming buy itu. Masalahnya udah nggak bisa mau dibayar apa lagi duit sisa pakai Zeus. Udah nggak bisa. Ya udahlah. Jika ada itu, jadi mungkin yang saya bilang
teman-teman kita kan investor retail gitu kan. Nah, investor retail tuh punya keuntungan, punya kelemahan, punya keuntungan. Kelemahannya apa? Size kita kalah. Ya. Artinya apa? Artinya kalau lagi memang market lagi unfavorable, dia push kita ke bawah, punya gak kita keberanian buat hold gitu kan? Atau malah kalau ada rezeki lagi kita tambah ya. Tapi keuntungan kita size kecil, ya gak? Mau keluar kapan aja kita bisa gitu loh. Kalau mereka bayangin megang saham gitu ya, ratusan miliar, nggak mungkin keluar dalam satu hari gitu loh. Jadi mereka pasti harus ada aturannya, dan mereka akan pakai duit orang gitu kan. Kalau kita pakai duit sendiri, jadi kita punya keistimewaan di fund di sana. Terus kita keistimewaannya kalau lagi nggak mau main, nggak mau investasi, ya nggak usah investasi. Kita bisa santai, stay cash, golep kayak Kojo, gitu kan. Nggak perlu kita paksa cari emiten, nggak perlu. Kan emiten kan laporan keuangan cuman keluar 3 bulan sekali, betul nggak? Terus public exportnya cuma setahun sekali. Tapi yang kita pantau adalah kan kriteria-kriteria tertentu yang kalau ini akan mempengaruhi ini loh. Nah, benar. Terus ketiga adalah cari lingkungan yang sehat lah. Kayak editing gini kan kita lingkungannya sehat. Tidak ada yang istilahnya kita saling mempom-pom. Malah kadang-kadang konsumennya kan suka bilang, itu apa? Yang kemarin dia bilang itu itunya racun tidak bisa digabung apa? Sama madu gitu. Itu kan maksudnya ini salah gitu loh. Itu nggak benar gitu. Memang ini nggak bisa. Nah itu jadi memang ya memang salah ya salah gitu loh. Karena cuman yang jadi masalah memang kadang-kadang ya sebagai value investor, masalahnya toko-toko panutan value investor kita hidupnya sederhana. Kayak snack kijang gitu kan. Kadang-kadang kan beda kan kalau sama orang yang mainnya Bitcoin lah, ya kan mainnya itu naik ini, naik itu, naik waduh. Padahal duitnya beliau itu luar biasa. Kan banyak ya yang udah terkenal tuh kayak kan, wah itu kan udah benar-benar sudah luar biasa gitu kan cara berpikir mereka dan tapi mereka ya itu stay low gitu. Nah kadang-kadang value investor tuh kita kalah di sana gitu. Cuman hari ini saya mau rubah. Ada apa nih? Kita pakai dulu dong. Oke. Kayaknya mau ada kejutannya dari Pak Yanto nih. Ternyata value investor juga bisa banyak duit. Thank you guys. Thank you semua. Thank you Pak Yanto. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you semuanya.